Hai semua, balik lagi sama Calon Sarjana. YouTube memang penuh hiburan, tapi siapa sangka di balik itu ada video-video yang benar gelap dan juga bikin gak nyaman. Beberapa di antaranya bahkan nyaris tidak bisa dijelasin secara logis, guys. Kalian berani lihat? Hai, aku Jenny. Yuk kita bahas beberapa sisi tergelap YouTube yang selama ini tersembunyi menurut Calon Sarjana. Nomor 5. Von Taylor dan Edward Daly. I don't know. Okay. I don't think I got all of this. How come your light flashing on the front of that? I don't know. Video yang barusan kalian lihat itu terekam pada tanggal 22 Desember 1990, di mana Von Taylor dan Edward Daly baru saja keluar dari penjara dan sedang mendokumentasikan momen yang terlihat seperti perayaan Natal biasa. Namun nyatanya, kado-kado ini bukanlah milik mereka dan tempat yang mereka duduki saat ini merupakan kabin milik keluarga Tiet yang tidak bersalah. Jadi, seperti teman-teman yang bisa lihat, Taylor duduk di depan pohon Natal dengan membuka kado-kado keluarga Tiet sambil direkam oleh Edward menggunakan kamera ya guys. Nah, tapi nih di balik tawa dan hadiah itu, ada kengerian yang akan segera terungkap loh. Pada pagi itu, keluarga Tiet yang berisi Ralph, Kaye, dua anak perempuan mereka yaitu Linnea dan Trish, serta nenek mereka Beth Potts pergi berbelanja ke Salt Lake City, meninggalkan kabin tersebut dalam keadaan kosong. Saat itulah Edward dan Taylor menyelinap masuk. Nah, menyadari bahwa keluarga itu akan segera kembali, mereka berdua memutuskan untuk menunggu bersiap melancarkan rencana pembunuhan sadisnya. Sementara menunggu, Edward mulai merekam si Taylor ini sembari membuka hadiah Natal keluarga Tiet, kado yang seharusnya tuh dibuka oleh anak-anaknya di pagi Natal ya guys. Beberapa jam kemudian, Kaye, Beth dan Linnea kembali ke sana. Mereka langsung disergap dengan senjata, di mana Linnea mencoba berdoa dan memohon keselamatan keluarganya itu guys. Tapi Edward dengan dingin menolak, ia mengatakan memuja iblis sehingga tidak lama kemudian istri dan neneknya itu dibunuh di tempat. Gak guna, kami menyembah setan. Dalam upaya putus asa untuk melindungi ayah dan adiknya yang masih dalam perjalanan, Linnea mencoba menunda aksi mereka itu ya. Namun beberapa detik berikutnya, suara ayah dan saudaranya terdengar mendekat dengan snowmobile. Taylor dan Edward pun segera menangkap mereka dan meminta uang guys. Si bapak dengan putus asa berusaha menawarkan apapun demi menyelamatkan keluarganya tersebut. Tapi Taylor tanpa ragu menembak ayahnya di bagian wajah dan kembali menembak di belakang kepalanya, serta berujung disiram dengan bensin juga. Nah, dengan mengira kalau ayahnya tadi telah tewas, kedua pembunuh itu membakar kabin beserta tubuh Ralph, di mana kemudian memaksa Linnea dan Trish ikut kabur menggunakan snowmobile itu ya. Dalam perjalanan mereka ketemu Randy Zorn, yaitu paman dari kedua gadis tersebut. Dengan ketakutan, Linnea dan Trish pura-pura tidak mengenal pamannya untuk menghindari kecurigaan Edward dan juga si Taylor. Sementara itu, Ralph yang terluka parah dan terbakar hidup-hidup bangkit dari ambang kematian. Dengan sisa-sisa tenaga, dia mengendarai snowmobile tanpa pakaian, di mana dengan kulitnya yang telah terbakar dan tubuhnya yang membengkak, dirinya pergi mencari bantuan guys. Beruntungnya bertemulah dia dengan Randy dan bilang kayak begini, "Aku ditembak, istriku dibunuh, dan anak-anak perempuanku diculik." Nah ternyata keberanian dan juga keteguhan Ralph pada malam itu mungkin yang menjadi alasan anak-anaknya bisa selamat ya. Randy langsung segera melapor ke polisian dengan cepat melacak dan juga menangkap kedua penjahat tadi. Di pengadilan, Taylor dan Edward dikejutkan dengan kemunculan Ralph Tiet yang mereka kira sudah tewas ternyata sedang berdiri untuk memberikan kesaksian. Edward akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara si Taylor, pria yang terlihat tenang membuka kado itu, berujung dihukum mati. Ralph pun berhasil pulih secara fisik, namun luka emosional akibat tragedi ini meninggalkan bekas mendalam bagi keluarganya ya guys. Dan video Taylor membuka hadiah di bawah pohon Natal yang hanya beberapa jam sebelum pembantaian itu tetap menjadi salah satu momen tergelap yang pernah direkam dan juga diupload ke YouTube. Nomor 4. Open mic. Right here, I'm the gangster in this house. Fucking cut the EMP off my fucking leg and then I'm out. Motherfucker, you don't even know I'm motherfucking news. I killed my bitch and buried that bitch in the fucking dirt. Ngomong apa sih dia barusan guys? Setelah mendengar berulang kali, reaksi gue persis kayak orang di belakangnya yang bingung dia ini sebenarnya lagi confess atau cuma nyanyi asal doang sih?
Ya, inilah kisah dari Robert kamu. Jadi, pada tanggal 29 Juli tahun 2019, di salah satu bar di Los Angeles membuka acara nge-rap di mana para pengunjung yang datang tuh boleh naik ke atas panggungnya, guys. Ya, untuk seru-seruan aja. Selama punya rasa pede yang tinggi, siapapun boleh kok menunjukkan aksinya. Nah, kebetulan di hari itu, Robert yang handal bermain skateboard dan punya akun YouTube hadir ke bar ini. Bahkan waktu mabuk dia berani untuk maju ke depan dan juga nge-rap loh. Ya jujur nggak jelek sih nge-rapnya. Cuma isi lirik yang dia nyanyiin tuh lumayan creepy sih. Kalian dengerin lagi deh ya baik-baik. Right here, I'm the gangster in this house. Fucking cut the EMP off my fucking leg and then I'm out. Motherfucker, you don't even know I'm motherfucking news. I killed my bitch and buried that bitch in the fucking dirt. Iya sih, lagi mabuk, cuma semua rapnya tuh kedengeran kayak sebuah pengakuan gak sih? Nah, karena merasa ada yang aneh, beberapa pengunjung memutuskan untuk menelpon 911. Dan bener aja dong teman-teman. Waktu polisi datang dan mengecek mobil Prius milik Robert, mereka menemukan sekop, tanah yang masih basah, sama darah di bagasinya. Di saat yang bersamaan, pada hari itu sang pacar yaitu Amanda Custer dilaporkan menghilang. Salah satu tetangganya melihat kalau Amanda sempat digotong sama Robert ke bagasi mobil dalam keadaan tidak sadarkan diri. Karena semua temuan ini, Robert pun langsung diringkus oleh polisi dan mendapatkan tuduhan pembunuhan tingkat pertama ya guys. Cuma sayangnya sampai sekarang keluarga Amanda masih dibuat bertanya-tanya di manakah tubuh anaknya mereka. Dan ternyata sebenarnya di bulan April Robert pun sudah dapat dakwaan dari hakim lo guys. Soalnya dia sempat mukul dan ngancam ceweknya sambil nodongin sebuah taser gun. Ya, polisi tetap yakin kalau video rap dia di bar itu merupakan pengakuannya atas pembunuhannya. Tapi kasus ini masih terus bergulir di mana jika memang Robert benar-benar dinyatakan bersalah, maka dirinya mendapatkan hukuman mati ya guys. Nomor 3. Orang Somalia. Berhubung adanya keterbatasan bahasa, kalau teman-teman melihat video seperti ini, mungkin mikirnya lagi ada proyek untuk bangun sesuatu kan? Ada yang menggali di belakang, ada yang bawa batu, bahkan ada bapak-bapak mondar-mandir juga loh. Namun nih ternyata kalian tuh salah total ya. Soalnya ada dua detail yang bakal membuat bulu kuduk kalian tuh berdiri guys. Yaitu thumbnail dan judul videonya. Thumbnailnya menampilkan seorang pria dengan wajah murung, tangannya terikat dan bahkan terlihat pasrah. Di sebelahnya berdiri pria lain dengan begitu tegap dan juga ekspresi yang bangga. Lebih mengejutkannya lagi, judul video itu jika diterjemahkan dari bahasa Somalia berbunyi Guerrero, pembunuh ibunya ditembak mati hari ini. Nah, karena penasaran, kita tuh mulai mencari tahu lebih dalam sih guys. Dan ternyata yang kita temukan jauh lebih mengerikan dari apapun yang bisa kita bayangkan. Ya, jadi yang kalian lihat itu adalah 6 bersaudara sedang berusaha menggali kuburan untuk salah satu saudara lainnya karena terbukti telah membunuh ibu mereka. Saudaranya itu adalah Farah Abdi Muhammad yang selama beberapa bulan sebelumnya sudah terjerumus ke lingkaran setan alias kena pengaruh obat-obatan terlarang. Saat tertangkap, desa itu bingung banget guys, hukuman apa ya yang pantas untuk seseorang yang telah membunuh ibunya sendiri? Haruskah dia dipenjara atau dieksekusi mati? Pilihan berat itu jatuh kepada tangan saudaranya yaitu Awai Muhammad. Dan Awai membuat keputusan yang mengejutkan, dia ingin adiknya dihukum mati persis seperti Farah membunuh ibu mereka. Dirinya juga memutuskan bahwa eksekusi Farah harus dilakukan secara terbuka sebagai peringatan keras di wilayah ini ya. Siapapun yang membunuh ibunya akan bernasib yang sama. Lebih mengerikannya lagi, Awai sendiri yang menawarkan diri menjadi eksekutornya loh. Nah, saat waktunya tiba, Awai diberikan senjata ya guys. Dengan ketenangan yang mematikan, dia menempatkan moncong senapan di kepala Farah dan tanpa sepatah kata pun menarik pelatuknya. Suara tembakan memecah keheningan dan tubuh Farah pun langsung ambruk di tempat. Lalu yang membuat seluruh adegan ini semakin mencekam adalah ketenangan yang diperlihatkan semua orang di tempat kejadian itu ya guys. Bahkan Farah sendiri tampak pasrah menyaksikan kuburnya digali tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut ataupun panik. Seolah-olah semua orang yang terlibat telah menerima peran mereka dalam tragedi mengerikan ini, menghadirkan eksekusi yang tidak hanya brutal tapi juga penuh dengan keheningan yang menghantui. Nomor 2. Dry Ice. Ёб твою налево!
Hari ulang tahun seharusnya menjadi hari yang menyenangkan kan? Sayangnya di hari yang berbahagia itu, kisah influencer bernama Ekaterina Didenko malah berujung mengenaskan dong. Pada tanggal 28 Februari 2020 berubah menjadi tanggal yang sangat pahit karena dia tuh kehilangan suaminya guys. Dan semua itu karena pesta ulang tahunnya ya. Jadi begini ceritanya. Sang suami pengen banget untuk merayakan ulang tahun istri yang ke-29 dengan acara yang seru banget. Nah dari situ Valentine nyewa kolam berenang dan menyewa 25 kg dry ice untuk nantinya dicemplungin ke kolamnya guys. Biar muncul efek-efek uap gitu kali ya. Keren sih emang, cuma siapa yang menyangka kalau dry ice yang kelihatan tidak berbahaya ini malah membawa petaka? Iya, awalnya waktu esnya dituangin ke kolam renang, semuanya kelihatan bahagia banget ya karena asapnya tuh banyak teman-teman. Apalagi pada waktu itu tren dry ice ini emang lagi hits banget loh. Tapi sayangnya mereka semua tidak ada yang tahu kalau dry ice ketemu dengan air maka akan menghasilkan banyak sekali karbon dioksida yang mana merupakan zat beracun untuk manusia. Ngirup asap bus aja kadang udah bikin kita batuk-batuk kan? Bayangin dong dia tuangin 25 kg dry ice ke dalam kolamnya itu guys. Keadaan juga semakin memburuk karena kolam itu tuh indoor dan sangat sedikit banget ventilasinya ya. Sehingga semua karbon dioksida terperangkap di sana. Sampai akhirnya karena terbawa euforia yang happy banget, Valentine pun melompat ke dalam kolam guys. Sejak dari situ dia cuma sekali naik ke permukaan dan tidak pernah kembali selamat. Pertanyaannya sekarang, emang seinsan itu? Ya iya, secepat itu guys. Soalnya bisa dibilang kolam renang itu merupakan sumber dari karbon dioksidanya ya. Dengan kata lain, dia masuk langsung dalam sumber racunnya. Tapi selain Valentine ada dua korban yaitu Natalia Manikova dan juga Yuri Alvarov yang berujung meninggal dunia. Di sini Ekaterina pun dengan cepat dihujat orang-orang soalnya sang istri ternyata merupakan apoteker yang mana nih seharusnya familiar dong sama senyawa tersebut. Masa iya sih dia nggak tahu dampak buruknya nyatuin dry ice dan juga air begini? Mana dia juga ngevideoin semua prosesnya lagi? Walaupun nggak ada dakwaan dari polisi, tapi namanya tuh sudah tercoreng di media sosial ya guys. Nomor 1. Kecelakaan pipa minyak. Punya pengalaman dan skill untuk berenang di bawah laut, nyatanya nggak bisa bikin 5 pria ini menyelam dengan aman loh. Jadi ceritanya Kazim Ali, Faisal Kaban, Rishi Nasar, JF Henry, dan Christopher Budram ditawarin kerjaan sama Paria Fuel Trading Company untuk merawat pipa minyaknya guys. Mereka ini pokoknya adalah penyelam las bawah air gitu deh. Dengan perlengkapan scuba untuk bernafas di bawah air, mereka siap untuk memulai pekerjaan rutinnya. Namun, apa yang dimulai sebagai hari biasa, nyatanya segera berubah menjadi tragedi yang sangat mengerikan. Saat sedang melepas sebuah sumbat karet yang mencegah air laut masuk ke dalam pipa, terjadi perubahan tekanan mendadak yang menyedot segala sesuatu di sekitarnya dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, kelima penyelam bersama dengan peralatan dan juga tabung oksigen mereka tersedot ke dalam pipa sepanjang 365 meter dengan diameter hanya 91 cm ya guys. Namun mengejutkannya, mereka semua tuh masih hidup loh. Saat terjebak di sana, para penyelam sadar bahwa mereka itu harus mencari jalan keluar. Kazim dan rekan-rekannya mengalami cedera, beberapa lebih parah daripada yang lainnya, namun harapan mereka ada di diri mereka. Kelima orang tadi pun memutuskan bahwa Christopher Budram yang paling sedikit mengalami cedera akan memimpin upaya pelarian ini. Dengan hati-hati, mereka bergerak menyusuri pipa dalam kegelapan pekat, menyadari bahwa sebagian pipa telah berisi penuh dengan air ya guys. Christopher dan Faisal memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, meninggalkan rekan mereka yang terluka lebih parah di belakang dengan harapan menemukan kantong udara lainnya tuh di depan. Mereka menahan nafas dan menyusuri pipa yang terendam air, berjudi dengan waktu dan juga keberuntungan. Setelah berjuang melalui kegelapan dan air, Christopher dan Faisal beruntungnya menemukan kantong udara lainnya itu guys. Mereka juga menemukan 2 tabung oksigen, di mana jelas memberikan mereka kesempatan untuk dapat melanjutkan perjalanan mereka ya. Namun di sini Faisal telah kelelahan dan memutuskan untuk tidak melanjutkan. Christopher dengan tekad bajanya terus pergi sendirian dengan harapan dapat mencari jalan keluar serta bantuan. Akhirnya setelah perjalanan panjang serta mencekam, Christopher mencapai ujung pipa dan berhasil keluar ya guys. Dengan sisa-sisa tenaga, dia berpegangan pada rantai dan menunggu tim penyelamat tiba. Ketika seorang penyelam datang dan menariknya ke permukaan, Christopher selamat dari salah satu pengalaman paling mengerikan yang bisa dibayangkan ya. Namun harapan untuk menyelamatkan rekan-rekannya segera memudar. Paria Fuel Trading Company menyatakan bahwa operasi penyelamatan terlalu berbahaya untuk dilanjutkan,
meskipun mereka masih mendengar suara ketukan samar dari dalam pipa. Ketukan itu adalah tanda bahwa rekan-rekan Christopher masih hidup dan berjuang untuk bertahan, guys. Meski Christopher sendiri berusaha kembali masuk ke pipa untuk menyelamatkan teman-temannya, dia dihentikan oleh pihak perusahaan dan juga otoritas ya. Selama 2 hari, suara ketukan dari dalam pipa terus terdengar, seolah meminta pertolongan yang makin lama makin terasa sia-sia. Tapi tetap tidak ada bantuan yang datang. 5 hari kemudian, tubuh Kazim, Faisal, Rishi, dan YF Henry ditemukan, tapi semuanya sudah terlambat untuk bisa diselamatkan. Christopher Budram adalah satu-satunya yang selamat dari tragedi ini, tetapi rasa bersalah karena ditinggalkan tetap terus menghantuinya ya. Tragedi ini benar-benar memicu emosi banget, karena harusnya mereka tuh semua masih bisa diselamatkan loh. Apalagi setelah nonton cerita Chris yang seperti ini. Because everything inside my open I rescue. Everything inside me open I rescue what's going on. Nobody was making an attempt to rescue me. I always somebody who doesn't know what's going on, and I always somebody who can control and see things through, and I feel like. Ya, meski Paria Fuel Trading Company menghadapi tuntutan hukum, mereka akhirnya dinyatakan bebas dari semua kesalahan tersebut, guys. Namun bagi Christopher dan keluarga korban, rasa kehilangan itu tidak akan pernah hilang ya. I'm trying to come up. Chris, General. Chris. Yeah. Chris. Yeah. Right behind you, man. All right behind you? You're right behind me? Yeah. Ah. You don't know when to come up? It's not a problem. Who making all that noise? Come on, all I mean, let's figure it out. We gotta go. We gotta start moving. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.